Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sungguh senang kembali dalam anugerah Tuhan. Tuhan mempertemukan kita untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan kembali. Kali ini kita akan bersama merenungkan firman Tuhan dari Mazmur nomor 26 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Mari bersama kita bacakan bagian ini dari Daud. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu. Dan aku hidup dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, permisi tanya, pernahkah saudara dipertanyakan tentang integritas atau ketulusan saudara dalam mengikuti Tuhan? Pernahkah integritas saudara dipertanyakan di hadapan orang banyak? Atau dituduhkan sesuatu yang jahat terhadap saudara yang tidak saudara lakukan? Daud mengalami hal itu dalam bagian ini. Dan sebagai jawabannya, Daud mau mengatakan bahwa dia telah hidup dengan sungguh-sungguh berintegritas di hadapan Allah. Dia hidup dengan sungguh-sungguh tulus di hadapan Allah. Tetapi kehidupan yang demikian, yang dinyatakan Daud bukanlah sebuah ajang pamer rohani atau kesombongan rohani, melainkan sebuah jawaban atas tudingan yang salah yang diberikan kepada Daud oleh orang-orang yang tidak sungguh mengenal dirinya dengan benar, sebagaimana Tuhan yang mengenalnya. Karena itu di dalam ayat yang pertama Daud berkata di dalam bagian itu bahwa dia meminta Tuhan yang maha adil itu untuk menghakimi dirinya. Dalam terjemahan dipakai kata bukan berilah keadilan, tetapi dipakai kata judge me, O Lord. Hakimilah aku ya Tuhan. Mengapa demikian? Karena dia tahu bahwa Allah adalah hakim yang adil. Allah tidak hanya melihat apa yang dilihat mata secara kasat, tetapi Allah mengetahui sampai ke dalam hatinya. Karena itu di dalam ayat kedua dia katakan, ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Di sini Daud mau menegaskan kembali, dia bukan saja hakim yang adil, karena dia Allah yang sungguh mengenal Daud, bahwa Daud sungguh-sungguh hidup dengan murni di hadapan Tuhan. Daud sungguh-sungguh tidak meragukan siapa Tuhan. Tetapi di ayat kedua mau menegaskan di ayat pertama bahwa Daud sungguh-sungguh tahu bahwa kehidupan yang demikian dia jalani karena dia mengenal Allah yang maha tahu, yang menguji kehidupannya, agar melalui kehidupannya itu sungguh nyata kebenaran Tuhan ada. Sungguh nyata kasih karunia Tuhan yang diberikan kepadanya itu sungguh bertumbuh dan hidup. Karena itu di dalam bagian ayat ketiga, Daud berkata bahwa alasan lain kenapa Daud bisa hidup dengan penuh ketulusan atau integritas di hadapan Tuhan. Daud dapat hidup tanpa bermuka dua di hadapan manusia maupun di hadapan Tuhan, karena Daud mengalami kasih setia Tuhan. Hal itulah yang menjadi fokus kehidupan Daud. Kasih setia Tuhanlah yang menjadi bagian yang membuat Daud dapat hidup dalam kebenaran Tuhan, sebagaimana ditulis dalam ayat ketiga. Tetapi hal itu disadari Daud bukan menjadi alasan mengapa Daud kemudian dapat memperoleh kehidupan dalam kekekalan kelak. Karena Daud menyadari bahwa jikalau dia dapat hidup di masa lalu di dalam integritas, di masa-masa yang akan datang, dia tetap memerlukan Tuhan. Lebih lagi di dalam kekekalan surgawi, integritas dirinya itu bukan menjadi dasar bagi dirinya dibenarkan oleh Tuhan dan kemudian beroleh hidup kekal hingga dapat hidup bersama Tuhan dan umat pilihan Tuhan. Melainkan semata-mata di dalam ayat 11 dikatakan, tetapi aku akan hidup dalam ketulusan, tetapi aku akan hidup dalam integritas. Bebaskanlah atau tebuslah aku
dan berbelas kasihlah kepadaku. Ini menunjukkan Daud menyadari bahwa hanya karena penebusan yang Allah kerjakan, hanya karena kasih sayang Allah, maka Daud dapat kembali hidup dalam integritas di masa akan datang sampai pada kekekalan kelak. Hingga Daud kemudian berkata dalam ayat 12, aku akan berdiri di tempat yang rata atau di tempat yang selamat, yaitu di dalam kekekalan Allah, karena penebusan dan kasih Allah semata-mata. Daud dapat bernyanyi memuji Tuhan semesta alam yang adil dan penuh kasih bersama umatnya. Maukah saudara hidup dalam integritas? Biarkan kiranya Tuhan menolong saudara dan saya untuk hidup dalam integritas. Amin.